ini adalah sistem saraf pusat kita, terutama Pak Anggit di sini ingin menjelaskan apa yang disebut sebagai meninges, ya. Atau di sini adalah selaput otak. Ya. Nah, teman-teman, selaput otak atau meninges ini itu terdiri atas 3 bagian. Ya. Bagian otaknya nanti ya, kita fokus ke meningesnya dulu. Ya. Yang pertama, bagian meninges yang paling luar itu adalah dura mater. Ini paling luar, artinya paling nempel, paling dekat dengan tengkorak. Oke. Selaput otak yang paling luar, paling dekat dengan tengkorak, dura mater. Ya. Nah, ciri khasnya tuh dia tuh punya ruang subdural. Ruang subdural, tak tulis saja ya, punya ruang subdural. Ya, ini nanti berfungsi untuk membatasi si dura mater dengan lapisan yang ada, lapisan meninges yang kedua. Yaitu lapisan meninges yang kedua adalah arachnoid. Ini tadi kan yang pertama nih. Yang pertama, nah ini arachnoid ini adalah yang kedua. Arachnoid, teman-teman. Ciri khasnya adalah arachnoid itu punya cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal. Berisi banyak nutrisi. Jadi yang menyuplai nutrisi pada otakmu tuh ya di sini. Di arachnoid ini, cairan cerebrospinal. Itu teman-teman ya. Berikutnya adalah lapisan meninges yang paling dalam, yang langsung nempel dengan otak. Itu adalah ini, pia mater, nomor 3. Inilah yang langsung nempel dengan otak. Ya, ciri khasnya adalah banyak pembuluh darah. Paling tipis, tapi di sini paling banyak pembuluh darah. Ya, banyak pembuluh darah. Masih ingat ya, kemarin kita kehilangan musisi Glenn Fredly. Itu karena menderita radang pada selaput otak ini, atau penyakitnya disebut sebagai meningitis. Ya, yang diserang tuh ya ini, teman-teman. Namanya radang pasti ya disebabkan oleh virus, bakteri gitu ya. Dan memang bahaya kalau sudah sampai sini, terbawa oleh virus atau bakteri itu tadi, terbawa oleh aliran darah, berarti ada di bagian pia mater gitu ya. Nah, itu kalau sudah menyerang itu ya sangat dekat sekali untuk bisa merusak otak. Makanya memang penyakit ini cukup mematikan, teman-teman. Ya, berbeda dengan salah satu radang yang berbahaya yang bisa terjadi dalam tubuh kita. Oke, ini teman-teman pembahasan tentang meninges. Sekali lagi, yang paling luar ada dura mater, punya ruang subdural. Lalu yang kedua adalah arachnoid, di mana punya cairan cerebrospinal, berisi banyak nutrisi untuk otak. Dan yang ketiga adalah pia mater. Di sini ciri khasnya adalah banyak pembuluh darah. Bagi teman-teman yang belajarnya tekstual, Pak Anggit sudah menyediakan teks di slide setelah ini. Ini ya. Tapi kamu baca sendiri ya, teman-teman ya. Silakan bisa dibaca sendiri. Oke. Supaya tidak lama, Pak Anggit lanjut ke berikutnya. Nah, kita akan belajar tentang bagian-bagian dari otak, teman-teman. Ya, tadi kan Pak Anggit sudah ngomong di awal bahwa untuk membahas otak, paling tidak tuh kita akan membahas ini dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah otak besar atau cerebrum. Yang kedua adalah otak kecil atau cerebellum. Dan yang ketiga adalah batang otak atau ini brainstem. Atau biar keren dikit, medulla oblongata. Gitu, teman-teman ya. Tadi Pak Anggit sudah ngomong bahwa cerebrum atau otak besar ini ya, itu terdiri dari lobus-lobus berdasarkan
lobus tengkorak yang dulu kita sudah pelajari. Ya. Jadi ini terdiri atas ini ya, ada warnanya hijau, biru, kuning, dan merah. Jadi cerebrum itu ada yang namanya lobus frontal. Masih ingat ya, depan dahimu. Terus ada yang ke belakang lagi, bagian otak besar yang berwarna biru, yaitu lobus parietal. Ubun-ubunmu ke belakang dikit. Oke? Lalu juga ada lobus occipital, lobus belakang teman-teman ya, kepala belakang. Dan juga ada lobus temporal atau tepi kanan dan kiri di samping itu. Ya. Otak kecil pun demikian, ada 2 kiri dan kanan. Lalu untuk medula oblongata atau batang otak itu dia bisa dikatakan terdiri atas 3 bagian, yaitu otak tengah, pons, atau ini biar lengkap ya, namanya itu pons Farolli harusnya. Pons Farolli. Dan juga ada medula itu sendiri. Ya. Kalau begitu, kita akan lihat apa saja fungsi dari masing-masing otak ini. Oke, ini teman-teman ya. Oh, sorry, tadi ini coret-coretannya ternyata masih ada. Oke, nah ini supaya teman-teman bisa jelas melihatnya. Apa saja sih yang ada di fungsi pada masing-masing di sini? Kita lihat yang cerebrum dulu ya, otak besar. Ternyata otak besar yang frontal, cerebrum ini teman-teman, itu berfungsi untuk ngatur emosimu, kepribadianmu, moralitasmu seperti apa, kecerdasan atau intelektual, ya. Dan juga cara untuk ngomong, kemampuan berbicara. Itu diatur sepenuhnya oleh lobus frontal, otak besar bagian depan, lobus frontal. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Sorry. Sampai sini dulu ya, teman-teman ya, supaya kamu paham dulu. Inilah yang hijau-hijau, lobus frontal. Lobus frontal. Sekarang kita lihat yang biru, lobus parietal. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat. Ternyata inilah yang bertugas utama untuk mengolah informasi atau impuls tentang rasa sakit, panas, sentuhan. Ya, berarti cenderung lebih ke indera praba. Itu semua itu yang ngatur itu adalah ini otak besar bagian lobus parietal. Oke. Jadi kamu tuh bisa merasakan kepanasan, kedinginan, ya. Dia yang membuat interpretasi itu. Ya, lobus parietal. Lalu berikutnya adalah, nah ini, lobus occipital. Ternyata lobus occipital ini mengatur tentang penglihatanmu. Ya, teman-teman. Jadi kalau kamu tuh melihat, misalkan kamu sedang melek terus bisa melihat bantalmu, gulingmu, itu tuh yang membuat interpretasi itu adalah yang bertanggung jawab adalah ini, occipital lobe. Makanya hati-hati teman-teman kalau pas kamu tuh terjatuh itu jangan sampai terlentang gitu ya. Nah kalau terlentang itu tuh nanti kena kepala bagian belakang, apalagi kena occipital lobe, bisa jadi menimbulkan kebutaan. Ya, kalau itu parah. Lanjut ke lobus temporal. Nah, lobus temporal yang kuning ya teman-teman ya. Ternyata inilah yang bertanggung jawab untuk bisa mengatur impuls pendengaran ataupun juga membau. Jadi kalau misalkan kamu tuh mencium bau sate yang dibakar, kamu bisa tahu kalau itu tuh bisa interpretasi bau sate, itu tuh yang ngolah tuh ya ini, si bagian kuning-kuning ini. Ya, itu teman-teman. Atau kamu bisa mendengarkan suaranya siapa. Tanpa melihat orangnya, kamu tahu bahwa yang manggil itu misalkan teman sekelasmu yang kamu dekat. Pasti tahu. Oh iya yang manggil ini. Itu teman-teman ya. Itu tentang otak besar atau cerebrum. Selanjutnya kita akan belajar tentang otak kecil atau cerebrum. Pada intinya, otak kecil itu bertanggung jawab terhadap kemampuan motorikmu.
apapun keterampilan yang berurusan dengan motorik dan gerakan. Contohnya, ini ya, berjalan, menari, keseimbangan juga di sini. Lalu juga ini apa namanya, kerjasama kontraksi otot itu pun juga ada diatur di otak kecil. Biasanya, pokoknya apapun yang berbau dengan keterampilan itu tuh diatur oleh otak kecil. Ya, keterampilan gerakan dalam hal ini. Contohnya Darwin bermain basket. Nah, itu pasti otak kecilnya tuh sudah terlatih untuk bisa mengolah itu, teman-teman ya. Untuk terlatih untuk bisa menggerakkan skill-skill basket. Bisa melempar, tahu seberapa kencangnya supaya masuk. Itu kan kalau semakin sering dilatih ya semakin semakin fasih ya. Bermain gitar misalkan ya. Atau Albert bermain piano. Nah, itu yang jalan tuh ini, otak kecil ini semakin terlatih. Itu teman-teman ya. Atau Jeff bermain gitar. Gitu. Ini semuanya diatur keterampilan itu oleh otak kecil. Berikutnya teman-teman, batang otak ya. Batang otak itu mengatur tentang, ini yang paling utama sebenarnya, mengatur tentang organ-organ yang bergerak secara otonom, bekerja secara otonom. Contohnya adalah jantung, paru-paru, lambungmu atau sistem pencernaanmu, dan juga dari peredaran darahmu, itu teman-teman ya. Lalu juga untuk otak tengah ini berfungsi seperti admin gitu ya teman-teman ya, seperti administrator. Jadi misalnya ada impuls, oh ini impulsnya untuk pendengaran, dia akan meneruskannya ke lobus temporal. Oh ada impuls berupa penglihatan, dia akan meneruskannya ke occipital. Oh ini berupa panas, ini akan diteruskan ke parietal. Jadi ini tuh seperti operator lah, ya, seperti operator gitu. Itu teman-teman. Ya. Dan sebenarnya pokoknya semua batang otak di sini tuh mengatur tentang ini ya, semua yang berkaitan dengan gerak yang cara kerja tubuh yang otonom, yang bekerja di luar kehendak kita. Ya, itu teman-teman. Semoga paham. Kita akan lanjut next berikutnya. Oke teman-teman, ini medula spinalis. Singkat saja, ini kalau misalkan dipotong medula spinalisnya atau sumsum tulang belakang, itu akan nampak seperti ini. Ada bagian disk, vertebra, ini adalah tulang belakangnya, ya, ruasnya. Lalu di dalamnya ini ada sumsum. Nah inilah sebenarnya yang ngatur tentang gerak refleks. Ya, ngatur gerak refleks. Berarti jelas ada sensori, ini spinal nerve tadi, teman-teman. Saraf tepi yang nempel dengan sumsum tulang belakang. Ada sensoriknya, jelas ada motoriknya. Dan ini bentuknya seperti ini. Kalau kamu lihat ini ada yang berwarna putih. Dan yang tengah ini berwarna abu-abu. Dan ini yang menarik teman-teman. Ini adalah bagian dari otak. Ya. Ternyata otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang itu sama-sama punya bagian substansi yang berwarna putih dan berwarna abu-abu. Bedanya adalah ini otak, ini tak singkat medula spinalis MS ya, MS gitu ya. Bedanya adalah dilihat dari luar dan dari dalamnya, sisi luar dan sisi dalam. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat, ternyata bagian luar dari otak kita itu substansi yang warnanya abu-abu. Sedangkan yang medula spinalis, kalau kamu lihat di sisi luarnya ini, malah warnanya apa? Putih. Otak yang bagian dalam, kebalikannya, malah warnanya putih. Ini putih kan? Ini kan putih.
Ini warnanya putih. Sedangkan medula spinalis itu substansi bagian tengahnya ini malah yang abu-abu. Jadi kesimpulannya adalah substansi abu-abu dan putih pada otak dan medula spinalis itu tuh posisinya tuh saling berlawanan. Walaupun posisinya saling berlawanan, luar dan dalamnya, tetapi kandungannya sama. Kuncinya adalah bagian substansi putih itu tuh banyak mengandung, semuanya memang mengandung neuron, tapi kalau yang putih itu lebih banyak aksonnya. Ya. Baik yang otak maupun medula spinalis sama, cuma posisinya aja yang beda toh. Kalau substansi abu-abu itu lebih banyak terdapat badan sel neuron. Ya, jadi itu perbedaan utamanya, teman. Ini seringkali ya simpel sih, tapi seringkali keluar kok dalam ujian-ujian. Jadi silakan boleh diberikan catatan tambahan. Oke. Kalau gitu lanjut berikutnya. Oke, teman-teman. Kita sudah belajar tentang neuron, kita sudah belajar tentang pandangan impuls, sistem saraf pusat tadi barusan sampai itu saja cukup menurut saya. Maka kita akan bahas yang terakhir tentang sistem saraf tepi. Oke. Sistem saraf tepi yang akan kita pelajari di sini, kita akan langsung fokus ke saraf kranial, teman-teman ya. Saraf-saraf tepi yang langsung nyambung dengan pusat saraf si otak. Ya. Nah, kamu nggak perlu bingung, ya. Di sini itu tuh intinya adalah impulsnya apa, saraf sensoriknya tuh ternyata tuh ada namanya. Berdasarkan dia tuh mau ngantar apa. Ya. Dan ada nomornya, teman-teman, ternyata. Nah, supaya kamu, apakah 12 ini harus dihafalkan atau apa? Enggak sih, teman-teman. Tapi teman-teman perlu memunculkan sifat supaya kamu tuh nggak kaget. Kalau misalnya ada nama-nama itu, kamu bisa menerka. Kira-kira tuh ini tuh ngatur impuls yang mana sih, gitu ya. Contohnya nih, ada tulisan optik. Nah, saraf nomor 2, optik. Ini berarti adalah nama saraf sensorik untuk mengatur impuls berupa cahaya. Berarti sekarang kamu tahu kalau ada impuls yang berupa cahaya, indranya tadi adalah mata, maka kan terus ada saraf sensorik tadi. Nah, saraf sensoriknya tuh sebenarnya tuh spesifiknya tuh ini loh, gengs. Yaitu si saraf optik. Nah, dari saraf optik tadi dia akan diteruskan ke otak tuh karena sadar. Nah, sekarang kamu tahu saraf optik itu akan menuju ke otak yang mana tadi? Yang ngatur tentang penglihatan. Ayo, Li. Ya, betul, yaitu otak besar atau cerebrum, lobus occipital. Lalu akan diteruskan tuh tadi ke saraf motorik. Ini contoh saja ya. Saraf motorik terus ke efektor. Gitu sebenarnya. Yang sering, ya nomor 2 ini sangat familiar ya. Sangat familiar, optik. Oke, teman-teman. Berikutnya, kita lihat olfaktori. Olfaktori ini ternyata mengatur tentang sensorik penciuman. Nah, sekarang kamu tahu, berarti kok kamu tuh mencium kentut, dari hidungmu tuh ternyata yang bisa mengantarkan sampai ke otak besar bagian temporalmu itu, bisa menginterpretasikan bau kentut, itu ternyata tuh diantarkan dengan saraf yang namanya olfaktori. Nah, sekarang jadi tahu toh. Lalu, yang sering kali dibahas adalah ini namanya nomor 7. Fasial. Ya. Facial, wajah. Ini mengatur tentang terutama ya, mengecap oke lah, betul sensorik, tetapi terutama ini mengatur tentang mimik wajah. Jadi kalau kamu sedih, merengut gitu ya. Misalkan kemarin ada yang sedih, nggak bisa sekolah.
Terus cemberut. Nah, itu tuh artinya otakmu tuh memberikan respon cemberut itu ke otot-otot wajahmu. Nah, yang ngatur respon menuju ke otot-otot wajahmu ya ini. Saraf yang namanya fasial ini. Ya. Orang yang kebas, ada yang ini bermasalah saraf fasialnya. Maka ya dia tanpa mimik wajah. Mau sedih, mau susah, wajahnya kayak gitu aja. Lempeng. Ya. Itu teman-teman. Lalu berikutnya, ini juga nomor 8 ini, vestibulococlear. Ini juga terkenal sekali. Untuk ngatur pendengaran. Kamu bisa mendengarkan suara merdunya dari Natasha Audrey misalnya. Ya. Nah, itu artinya dari telingamu tuh ada saraf sensorik yang namanya tuh saraf vestibulococlear. Untuk mengantarkan impuls suara temanmu tadi menuju ke bagian otak yang memang ngurusi itu. Untuk ngurusi suara kan berarti si temporal ya tadi ya. Kayak gitu-gitu. Nah, paling tidak hal semacam itulah yang penting. Nah, silakan teman-teman bisa paling tidak yang sering keluar berkaitan dengan indera, silakan kamu bisa tandai. Itu teman-teman. Oke. Kalau begitu, ada lagi ya. Perasa. Perasa itu ternyata itu adalah ini, lidahmu berarti. Saraf sensorik dan motorik jadi satu. Ini adalah yang mengatur tentang perasa tadi. Nah, paling tidak itu kamu bisa mengaturnya, teman-teman. Ya, silakan bisa dicatat. Kalau begitu yang terakhir, teman-teman, dari sistem saraf tepi, kita akan membahas tentang saraf yang otonom. Nah, teman-teman, tadi kan saya sudah ngomong. Saraf tepi, tadi kan kita bahas tentang yang sadar. Tapi juga ada yang otonom. Untuk yang sadar, memang kita fokus belajar yang kranial aja beberapa. Yang spinalis nggak usah. Ya, karena banyak banget. Buat apa? Menghafal banyak-banyak itu nggak terlalu penting, teman-teman. Yang penting kamu paham konsepnya. Sekarang, untuk yang saraf otonom, kita pun juga belajar beberapa saja. Ya. Saraf otonom tadi, yang ini tuh memberikan stimulasi pada organ-organ yang bekerja di luar kesadaran. Ya. Apa saja sih? Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini ada tabel. Saraf simpatik itu sekali lagi ini tuh biasanya bekerja saat kamu tuh dalam keadaan stres. Dan parasimpatik itu bekerja saat kamu tuh butuh rileks. Tubuhmu tuh menstimulasi agar kamu tuh rileks gitu ya. Coba kita lihat. Pupil. Kalau yang bekerja saat kamu stres, maka saraf simpatikmu itu akan aktif dan mengantarkan perintah berupa pupilnya tuh membesar. Ya. Kalau rileks itu kebalikannya. Pupilmu tuh malah akan mengecil. Jadi efeknya beda. Ya. Organnya sama pupil, tapi tergantung mana yang bekerja, simpatik atau parasimpatik. Efeknya berbeda. Simpatik membesar, parasimpatik mengecil. Contoh, stres. Saat kamu tuh melihat orang yang kamu senangi, ya. Kamu sayangi. Ya. Jadi, kalau misalnya kamu melihat orang yang kamu sayangi, ya di sekolah, biasanya orang yang jatuh cinta, saat melihat objek orang yang dicintainya, itu pupilnya biasanya akan lebih membesar daripada normal. Itu ciri-ciri pertamanya, teman-teman. Ya. Berikutnya, arteri pembuluh darah kita. Ya. Kalau kamu dalam keadaan stres, diameter pembuluh arterimu tuh akan mengecil. Itulah kenapa tekanannya tuh akan jadi besar. Ya. Tekanannya akan jadi besar. Kalau kamu rileks, diameter pembuluh arterimu tuh akan cenderung lebih lebar atau dilatasi. Ini ya. Makanya kalau stres, orang yang stres kan biasanya dicek tensinya tinggi nih, ya. Apalagi kamu tuh misalkan di rumah ngeyel gitu. Wah, itu mama papamu tuh bisa memicu ini tensinya tinggi, teman-teman ya. Nah, ini adalah pengaruh dari si saraf simpatik. Makanya saraf simpatiknya tuh ya sebisa mungkin jangan terlalu
diaktifkan ya teman-teman. Apalagi di situasi corona ini, kamu kalau udah bosan di rumah ya, gimana caranya supaya sel simpatik ditekan. Jangan sampai terlalu stres di rumah. Oke? Berikutnya bronkus. Bronkus juga demikian. Kalau parasimpatik, yang simpatik itu cenderung memperluas bronkus. Kalau parasimpatik itu malah mempersempit bronkus. Oke? Jantung. Nah ini. Jantung itu kalau simpatik yang bekerja, maka efeknya adalah mempercepat detak jantung. Bener ya? Kalau orang stres itu kan cenderung deg-degan. Misalkan mengerjakan PR, tapi ternyata ketinggalan di rumah, nggak dibawa. Nah, itu biasanya simpatik tuh yang kerja tuh. Jantungnya deg-degan. Ya. Tapi kalau parasimpatik yang kerja, ini tuh akan memperlambat detak jantung. Terutama kalau tadi sebelumnya sudah dalam kondisi stres. Pencernaan makanan. Kalau stres itu malah cenderung malah memperlambat pencernaan makanan. Ya. Makanya kadang orang kalau stres itu malah kadang nggak kerasa lapar gitu ya, lama kerasa lapar. Ya. Tapi kalau yang rileks itu mempercepat pencernaan makanan. Gitu teman-teman. Yang terakhir adalah kandung kemih. Kalau kandung kemih itu kalau stres itu akan mengembangkan kandung kemih, kalau parasimpatik, kalau rileks akan cenderung mengkerutkan kandung kemih. Oke. Nah teman-teman, mungkin itu saja dulu dari Pak Anggit untuk pelajaran ini. Maaf jika lama, tapi ini semata-mata supaya kalian tuh bisa lebih memahami tentang materi sistem saraf. Berikutnya nanti Pak Anggit akan mengirimkan video tentang sistem hormon atau endokrin dan juga sistem indera. Selamat bersekolah online teman-teman, nikmatilah hidupmu. Jangan lupa untuk mengumpulkan rangkuman dari materi. Thank you.